Kalau dilihat prosentase kesannya 1%. Ya kecil dong, satu di antara 1 dengan 100 gitu. Ya. Tetapi kalau saya tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan minimum saya, you kurangin 2% pun saya pun nggak sanggup. Saya mendelivery produk saya ke toko yang saya bilang retail. Preman mengganggu. Kemana saya ngadu? Saya harus selesaikan sendiri di lapangan. Daya beli yang turun, dengan beban masyarakatnya yang makin banyak besar. Pengangguran, ini itu. Yuk tambahin, ya mereka tambah mati. Peran pemerintah itu sekarang ada, tetapi tidak tepat. Ketemu lagi di VVIP, Very Valuable Insight dan Perspektif. Belakangan masyarakat gelisah sekali ya dengan rencana pemerintah yang lagi-lagi mau menaikkan PPN menjadi 12%. Banyak reaksinya sangat keras dan menolak, dan bahkan sudah ada muncul pergerakan boykot. Ya udahlah, nggak usah belanja sekalian gitu ya kan. Nah, seperti apa sih efek dari kenaikan PPN 12% yang sudah direncanakan oleh pemerintah akan mulai berlaku di Januari 2025. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, seperti apa dampak yang akan timbul, apa yang akan kita rasakan sebagai masyarakat, dan juga terutama pengusaha-pengusaha retail khususnya ya, juga akan merasakan efek yang katanya ngeri banget. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tamu VVIP kita, yaitu Ketua Dewan Penasehat Hipindo, Peritel atau Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Pak Tutum Rahanta. Pak Tutum. Ya. Ni hao. Ni hao, baik sekali. Sehat? Sehat. Terima kasih banyak sudah mau main ke VVIP. Ya, ini perdana saya diundang ke Nalar TV. Terima kasih sudah jadi tamu kita hari ini. Pak Tutum, mungkin sebelum kita cerita soal PPN 12% ini yang bikin masyarakat marah gitu ya, Pak Tutum mungkin cerita sedikit dong biar kita makin kenal sama Pak Tutum. Katanya sudah pengalamannya panjang sekali di bidang retail. Sepanjang karir saya bisa belajar kerja dan juga ngurus di asosiasi retail yang memang kita bentuk dari tahun 94 sampai sekarang. Saya punya muka trademarknya memang di retail, Bu Sumi. Jadi memang sepanjang dari 94. Walaupun memang ada beberapa asosiasi-asosiasi kan, kita ada berbagai bidang usaha juga ya. Saya pikir ya sudahlah. Karena kita sepanjang karirnya teman-teman media pun taunya saya orang retail. Jadi saya nggak mau menyimpang kemana-mana. Setia saja pada posisi ini. Berarti udah hampir 30 tahun ya ngomongin retail. Yes. Berarti udah tahu luar dalamnya dunia retail Indonesia. Ya, dari aturan main yang belum ada sampai sekarang aturannya ada pun kita masih begini-begini saja. Ini yang problem besar bagi bangsa kita ini. Oh, jadi Bapak melihat ada permasalahan klasik yang bertahun-tahun juga. Iya. Dulu kita belum ada aturan main di retail. Ya. Sejak tahun 2007 keluarlah undang-undang peraturan presiden tersebut. Setelah itu kita lihat perjalanan, sebetulnya kan ini untuk penataan ke semua. Karena modern trade ini kan bermunculan mulai dari tahun 2000 lah, begitu hebatnya. Sejak hypermarket masuk ke Indonesia setelah Krismon. Ya akhirnya hypermarket pun punya masalah saat ini. Berkembang begitu cepat, kalau tidak diatur dengan regulasi yang baik, akan kacau. Kita sepanjang 5 tahun itu kita membuat satu regulasi. Sehingga keluarlah untuk mengaturan modern trade, pasar modern bisa disebut, di tahun 2007. Nah sekarang ini turun-turunannya banyak sekali gitu. Jadi sebetulnya asosiasi ini mitranya juga ya pemerintah dong? Pemerintah adalah regulator yang harus melihat pergerakan masyarakat itu sendiri, termasuk para pelaku usaha. Banyak sektor retail modern itu sesuatu yang pasti akan tumbuh lebih besar. Ini perkembangan zaman yang tidak bisa kita tolak. Yang sebelumnya kita selalu mendikotomikan antara tradisional dan modern. Sekarang ini pun bukan hanya tradisional modern, sosial media sudah muncul lagi. Itu akan makin gila. Saya bilang untuk mengganggu pasar-pasar yang saya katakan baik traditional trade maupun modern trade. Ini pun
regulasinya masih belum firm ya, belum matang. Jadi sehingga saat ini bisa kita lihat, nah ini sudah sedikit melompat ya, bahwa saat ini kita lihat masyarakat punya konsumsi kan tetap ada kan. Terus nggak mungkin nggak ada yang makan kan, hanya daya belinya yang turun. Tetapi semua pada teriak perdagangan fisik ini. Kan kita fisik, mau tradisional mau modern. Tetapi ini teriaknya, ini barang disuplai oleh mana? Ternyata perkembangan teknologi itu begitu hebat. Kita permasalahkan dulu waktu zaman-zaman munculnya e-commerce. Ya. Dikotomi lagi antara tradisional, modern, dan online. Digital. Betul. Online dalam negeri kita ribut sendiri. Ternyata sekarang online luar negeri pun sudah lintas masuk. Ya. Begitu hebat. Ini tidak didetek, tidak diantisipasi. Akhirnya saya katakan kalau ini tidak cerdik-cerdik, tidak pintar untuk melihat masalah ini, bangsa ini hanya akan menjadi pemakai atau menjadi konsumen saja, market saja. Ini berbahaya. Saya melihat ini sebetulnya saya udah capek. Gara-gara Bu Sumi aja undang, saya pikir ya sudahlah. Saya akan leluasa sedikit menjelaskan permasalahan ini gitu. Ya, sebetulnya kan Pak Tutum juga sebetulnya jarang ya mau ya diwawancara ya, jarang muncul ya. Dalam beberapa 4-5 tahun terakhir ini adalah kadang-kadang muncul. Tapi waktu COVID itu kan saya online kan gampang. Dari rumah bisa, dari mana-mana bisa. Tadi kata Pak Tutum, saya hadir fisiknya yang saya jarang. Udah males karena capek, Pak. Iya. Apa yang bikin capek, Pak? Masalah apa? Karena gini, retail. Kita ini harusnya regulasi itu ataupun aturan yang menaungi setiap unit bisnis, mau tambang, mau kita, mau apapun lah. Itu pemerintah mengatur dengan regulasinya. Makanya kita sebut regulator. Harusnya regulator ini bagaimana mengatur segala sesuatu yang ada yang mereka atur, harus makin lebih baik, makin efisien. Ya. Maka dikeluarin aturan-aturan. Kalau di Indonesia, aturan yang ada tetap ada, aturan yang baru muncul harus kita pakai lagi, sehingga ini tidak menghapus yang lama. Jadi tumpang tindih. Tumpang tindih. Nah, ini belum lagi kita bicara soal apa? Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak otonomi, setiap pemerintah daerah mempunyai raja-raja kecil yang suka-suka mereka. Yang bertentangan dengan peraturan pusat pun mereka don't care. Gak mau pusing. Ini wilayah gua. Kalau dengan begitu, apa yang terjadi? Semua pelaku usaha mengalami beban yang sama. Kalau sudah pelaku usaha mengalami beban yang sama, berarti outputnya kepada mereka pun sama. Kecuali, saya katakan, hanya satu perusahaan yang kena, satu perusahaan tidak kena. Yang salah perusahaan yang... Tapi ini merata. Ini merata. Sehingga seakan-akan ini menjadi beban bersama. Saya urus izin yang harusnya 100, kompetitor saya juga 100, tetapi faktanya bukan sama-sama 100, sama-sama 1000 yang kita bayarkan. Kita pass through ke konsumen. Berarti bebannya ujung-ujungnya konsumen dong. Konsumen yang mau menanggung. Yang harus nanggung, bukan mau menanggung. Yang harus ditanggung. Hanya karena aturan tumpang tindih dan tidak efektif tadi atau ketidakmembantuan dari mereka. Orang pemerintah ini ibarat seperti orang tua kan. Yuk kalau anak-anak di rumah kita, yuk yang menyediakan makan, yuk yang harus memberikan satu aturan. Kalau aturan itu tidak pas bagi mereka, mereka tumbuhnya mau bagaimana? Mereka juga pasti akan tumbuh kan. Terpaksa dia harus mengikuti aturan main dari orang tua yang tidak benar. Apalagi diganggu dengan berbagai hal. Dia harus sekolah dengan pintar. Lampu pun kita nggak mau bikin yang terang. Pasti bodoh anak itu. Ya, harus kasih vitamin. Tidak dikasih vitamin, kita main judi orang tuanya. Yuk bagaimana anak itu bisa tumbuh? Itu baru kita cerita dalam negeri. Kalau itu perusahaan yang melakukan ekspor, nah, yuk ada kompetitor negara lain yuk. Kalau saya cerita dalam negeri dengan beban yang sama, itu tidak ada masalah. Masyarakat tidak paham. Karena brand A dengan brand I menjual produk yang sama dengan harga yang sama.
Padahal beban mereka yang harusnya bisa mungkin 30% di bawah itu. Nah, tetapi kalau sudah menyangkut produk yang Anda ekspor, Anda bisa membayangkan, Anda tidak bisa ngatur negara lain. Regulasi tidak berlaku. Kalau sana efisien, ya efisien. Makanya kita kadang-kadang, wah ekspor, yuk lihat aja. Selain yang ada di dalam perut bumi kita, coba Anda lihat. Yang mempunyai nilai tambah, kita berat lawan negara manapun. Ya, itu saya katakan itu satu sisi yang dari ekspor. Belum lagi kalau negara lain karena kita mempunyai perjanjian dagang yang sana sini. Mereka mereka boleh ekspor ke kita. Kita import produk itu. Produk dalam negeri pun tidak bisa berdaya saing. Sekarang marah-marahlah kita kepada yang namanya import. Ya. Padahal masyarakat kita apa? Yuk tanya nasionalismenya. Setelah dengan masyarakat income per kapita dengan sekian, apa nasionalismenya? Perut. Beda dengan si Jepang. Yang income per kapitanya tinggi, nasionalismenya beda. Masyarakat yang income per kapitanya masih seperti kita, nasionalismenya ada di perut. Ya, boro-boro ya, mikirin nasionalisme, yang penting bisa makan. Betul. Gitu. You tanya produk A, produksi dalam negeri, produk B import. You mau beli yang mana? Kalau ini lebih mahal, kualitasnya begini. Kalau ini murah, kualitasnya juga lebih baik. You tanya deh siapapun. Hanya 1-2 jam Anda bisa mengingatkan mereka di media apapun. Lepas dari itu dia akan kembali ke asalnya. Tetap beli barang paling murah. Karena kemampuan belinya yang terbatas. Berarti peran pemerintah seharusnya gimana dong dalam posisi begini? Kalau kita ngomong begini seakan-akan mereka tidak bekerja kan. Nah ini salahnya kan. Peran pemerintah itu sekarang ada tetapi tidak tepat. Oke. Ya regulasi ada nggak ada. Tetapi bahwa fakta di lapangan, kita kesulitan, kita ngadu terus gitu. Nggak pernah diberesin. Berarti apa? You adalah yang harus mengatur. Kalau kita mengharapkan you mengatur, ini contoh yang simpel saya katakan sekali lagi. Saya mendelivery produk saya ke toko yang saya bilang retail. Preman mengganggu. Kemana saya ngadu? Saya harus selesaikan sendiri di lapangan. Yang seharusnya, ini barang paling simpel, paling mendasar. Polisi yang harus menangkap. Ya. Ya? Anda tidak akan mendapatkan services begituan. Berarti hampir semua di benak pelaku usaha, mau dia industri, mau dia apapun, semua otaknya juga melakukan yang sama. Udahlah, you ngelapor sana sini percuma lah. Gak ada gunanya. Mendingan you selesaikan di lapangan. Lebih bayar simpel. Aja gitu. Bayar aja. Karena ini dialamin oleh semua pelaku usaha. Itu yang saya bilang bebannya sama. Ini tinggal kita masukin ke dalam cost kok. Cost itu apa? Ya saya persaingan produk dengan produk harus marginnya untung mungkin 3-4% atau 5%. Ya situ yang itulah harga gitu. Harga itu ditentukan oleh itu komponennya, bahan baku, seluruh cost-cost yang ada. Sama margin. Margin itu persaingan. Jadi kalau sama-sama produk lokal mungkin masih bisa bersaing, tapi begitu datang import, mulai dah. Karena kita sangat terbuka kan untuk import. Ya. Makanya kita cerita yang tekstil lain. Kita ini dari dulu udah bikin tekstil kok, bikin baju kok. Sekarang baju aja jangan-jangan yang Bu Sumi pakai ini dari Thailand, dari China. Ya bisa jadi. Sudah sangat banyak. Ya. Karena you mungkin beli lokal, yang jual itu kan dia import, you nggak tahu. Tinggal tempel label, karena yang Anda lihat adalah bagus, kewajaran harganya ada, you beli pasti. Jadi produk lokal lama-lama tergeser ya, karena nggak bisa bersaing tadi ya, Pak. Itulah yang kita katakan. Anda ingin produksi sesuatu yang baik itu bukan hanya produknya saja, tapi harus pricing juga. Betul. Ya kan? Logistik kita di Dewan marah-marah tuh. Dari Shanghai ke sini paling berapa duit? 1 kontainer. Dari sini ke Manado 3 kalinya. Ya. Ini fakta. Ya. Jadi nggak usah cerita berteori kemana-mana. Sesimpel itu yang Anda tidak bisa lakukan. Jadi pemerintah mendengarkan nggak? Bosan kita sudah sampaikan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, berarti Anda tidak punya kemampuan. Coba Pak, kita belajar dari negara lain. Ya. Saya yakin kan di asosiasi atau di himpunan ini kan banyak juga pengusaha-pengusaha kita yang mungkin juga berbisnis juga di luar
punya usaha cabang juga di luar. Bagaimana sih negara lain atau mungkin salah satu aja disebut paling dekat? Ya Singapura. Singapura mungkin. Apa Jadi yang saya Bapak lihat? selalu kan ada juga teman-teman pelaku usaha yang juga mempunyai bisnis yang sama di negara tetangga kita. Mereka selalu mengcompare. Kita sini kalau ada masalah, pemerintah paham ini regulasi ini gak logik. Mereka salah keluarkan. Kita yang harus memohon-mohon loh, menjelaskan lagi loh. Ya, itu kan sebetulnya gak wajar punya di nalar kita. Gak masuk nalar. Iya, gak masuk nalar. Sedangkan di negara tetangga, bagaimana pemerintahannya memikirkan keefisienan kita punya bisnis. Kebalikan ya justru. Kebalikan. Kalau kita yang dipikirkan bagaimana mengganggu Anda supaya dia mendapatkan uang. Compare dengan itu aja Anda sudah beda cost-nya. Jadi bukan kita ingin mengolok-olok negeri kita sendiri. Kita tidak ada lelahnya memberikan masukan. Tetapi kalau saya selalu memberikan masukan, energi saya pun habis, saya nggak jadi dagang. Saya nggak mikirin perusahaan kita lagi. Jadi mikirin ke pemerintahnya selalu gitu. Jadi harusnya yang saya membayangin kata-kata pemerintah itu kan orang yang harusnya lebih ahli daripada kita. Yang kita lihat tuh di negara Singapura, sebelum terjadi gejolak apapun, dia langsung keluarin satu peraturan yang sangat tepat. Sudah antisipasi. Yes. Dia udah bisa membaca. Betul. Efek dari setiap aturan dia sudah paham. Ya itu harusnya pekerjaan pemerintah begitu dong. Betul. Ya. Memang saya pribadi juga merasakan sih Pak. Saya kebetulan pelaku UMKM juga ya. Buka kafe kecil gitu ya. Ada renovasi dikit disamperin loh. Iya. Minta ini dan gak ada batasnya. Gak tahu berapa yang harus kita. Ini baru bicara yang kecil loh saya skalanya. sampai mengajarkan kepada mereka, coba dah Anda sebagai pengayom masyarakat, ada nggak sih menunya? Kalau Anda masuk ke toko kita, kalau saya toko F&B, Anda mau pesan apapun, ada menunya, tarifnya. Dan kalau tidak tersedia, saya akan katakan kepada Anda yang membeli, 3 menit tunggu. 3 menit pasti saya antar. Ini sudah tidak ada tarifnya. Tidak ada waktu batas waktunya. Kalau kita mau menyelesaikan minta kejelasan itu, semua ada biayanya. Harus kita minta tolong. Harusnya dia digaji oleh rakyat. Karena dari pajak kan. Betul. Harusnya dia melayani kita. Oke. Nah kita masuk ke pajak nih Pak. Kan kita bayar pajak nih udah mahal gitu ya kan. Harusnya ya servisnya lebih bagus dong dari pemerintah. Begitu ya. Harusnya kita terbantu gitu. Bukan malah makin bebannya makin besar. Sekarang yang pada teriak-teriak ini PPN 11 jadi 12%. Efeknya akan seperti apa sih Pak? Apakah betul hanya kemudian barang nanti yang kena pajak ini kita beli naiknya hanya tambah 1% atau sebetulnya ujung-ujungnya gede juga gitu? Begini Bu Sumi. Kalau dilihat prosentase kesannya 1%. Ya kecil dong 1 di antara 1 dengan 100 gitu. Ya. Tetapi kalau saya tidak punya uang untuk mencukupin kebutuhan minimum saya, kurangin 2% pun saya pun nggak sanggup. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Seperti mau jadi Robin Hood kan? Kasih bantuan sosial ini tuh. Itu juga percuma. Gak ada guna. Jadi logikanya Anda memang sudah mempunyai aturan main. Peraturan. Kan ini kan undang-undang. Nomor 7 tahun 2021. Ya HPP, undang-undang HPP ini. Memang di situ menyebutkan bahwa tahun depan, tanggal 1 ini, dari tahun 2022 April, 1 April, 10 naik ke 11. 11 naik ke 12. Sudah ada schedule-nya. Tetapi aturan itu juga bisa diartikan Anda boleh juga mengurangin. Jadi jangan kesannya naik doang loh. Ini hati-hati. Saya hanya ingin memberikan kelogikaan bagi si pengambil keputusan. Dan situasi sekarang jadi pertimbangan dong ya. Kalau ekonomi sangat baik, income masyarakat baik, dan pelayanan Anda sungguh baik, Anda harus beban pemerintahnya juga harus memerlukan banyak pendanaan. Saya kira itu is okay aja. Tetapi dengan situasi yang saya ceritakan tadi, daya beli yang turun,
dengan beban masyarakatnya yang Makin banyak besar. pengangguran, Ya. ini itu. Yuk tambahin, ya mereka tambah mati, gitu. Saya nggak usah perlu pakai teori hitung-hitungan ini tuh nggak perlu. Ya. Saya hanya ingin menceritakan fakta. Di lapangan. Ya, saat ini Anda boleh tanya, BPS mengeluarkan data, PMI kita, manufacture kita, drop di bawah 50%. Berarti menandakan kapasitas industrinya menurun gitu. Itu bisa apa? Banyak faktor pastinya. Daya beli yang lesu atau importasi produk yang banyak masuk. Persaingan itu lagi gitu. Nah berarti apa? Di dalam negeri terjadi masalah nih. Berarti pekerja-pekerja ini tambah banyak yang nggak kerja gitu. Nganggur. Karena itu tempat mereka pencari kerja. Ya. Industri itu. Ini kan logika-logika yang harus dilihat kan. Segeralah dibetulkan. Anda menahan diri dulu. Anda juga nggak usah menjalankan program-program yang maaf tanda kutip populis. Sehingga Anda tidak punya uang. Anda bebankan kepada masyarakat, ini akan berputar-putar di situ yang tidak ada selesai. Nah, saya selalu menganggap pemerintah itu harus seperti satu perusahaan yang mengerti keadaan keuangan di perusahaan itu. Ya. Apa yang harus di-cut, apa yang harus diefisiensi, harus diinin, apa yang harus diprioritas. Jangan yang sesuatu yang nggak penting, yang Anda memang sudah ingin populis, sehingga Anda mengorbankan yang ini yang akhirnya ini tambah terpuruk. Jadi saya bilang lebih dalam Anda. Iya, jadi ini kesannya kayak ya udahlah yang gampang aja deh, naikin aja dah. Iya. Pajak gitu. Iya. Harusnya kan bisa sources yang lain. Padahal kan kita banyak bocor, jangan lupa loh. Betul. Dan juga mungkin dari sektor-sektor yang mungkin belum terkena pajak itu kan juga harus di-create lagi gitu. Jangan yang sudah ada terus gitu. Ya, ini setuju Pak. Saya juga baca-baca Ya. Bagaimana negara tetangga kita ASEAN ini mengatasi atau meningkatkan pendapatan negara. Ya. Ini yang akan dilakukan oleh Malaysia di 2025. Mereka juga akan ningkatin pendapatan itu. Salah satunya yaitu meng-create pajak baru. Betul. Jadi memperluas basis Basis pajak pajak. dan tepat sasaran gitu. Betul. Yang dikenakan pajak Betul. ini adalah memang yang mampu, bukan Betul. justru menengah ke bawah ini. Betul. Minuman manis Iya. itu akan dikenakan pajak Iya. loh. Jadi Nah, saya akan memberikan satu contoh Menarik yang ini. sangat baik. Kalau kita kan dengan pemanis itu bisa membuat masyarakat gampang sakit. Salah satu komponen yang menimbulkan penyakit. Ya. Kita dengan gampang tinggal naikin bea nanti akan dikenakan. Singapura caranya bagaimana tahu nggak? Ini sudah lama saya ngamatin. Perusahaannya yang berkaitan dengan pembuatan produk apapun yang terkait dengan pemanis dipanggil. Bukan dikasih beban. oke. You harus ambang batas ini jelas ya. Dan you tidak boleh melewati sekian. Itu di industri gampang dikontrol. Yang jelas kalau Anda ke Singapura, itu semua kan ada banyak food court. Bu Sumi lihat kan? Ya. Tidak biasa sembarangan jualan kan? Food court itu jatahnya memang untuk masyarakat UKM. Nah masyarakat UKM-nya pun diedukasi. Apa yang diedukasi? Saya selalu lihat tulisan. Say less sugar. Saya tanya ini untuk apa? Ini saya wajib taruh karena saya jual minuman yang ada pemanis. Selain saya dibina dan dididik oleh, istilahnya kalau di sini dinas-dinas lah. Oke. Saya tidak boleh menaruh pemanis yang berlebihan. Dan si konsumen pun diedukasi Dia perlu tahu. meminta lebih dikit pemanis. Karena manis yang berlebihan akan menimbulkan penyakit. Jadi segala lini mereka iniin gitu. Itu kecerdikan saya bilang. Kreatif Yes. juga gitu. Kalau kita sini kan pokoknya hantem aja yang gampang. Ya. Oh masyarakat sakit nanti ada rumah sakit dari BPJS. Pokoknya yang dibebankan si pelaku usaha. Dengan segampangnya begitu. Sama persis kayak PPN ini. Sama. Jadi sebetulnya ini bukan satu-satunya cara dong. Harus Banyak. cara Banyak. ya. Dan masih banyak yang mungkin kebocoran itu Yes. terutama yang bisa ditutup dulu. Nah, tegakkan aturan peraturan yang benar. Pelaku usaha yang memang
kalau dilayanin dengan baik pun akan bayarnya lebih senang. Tidak menyiapkan menyisikan uang-uang yang nanti untuk hengki-pengki. Kayak gitu-gitu gitu. Otak-otak pelaku usaha kita tuh udah terbiasa dengan begitu-begituan. Karena gua udah bener nih. Tetap aja nggak bener. Ya udah gua siapin deh. Kan itu yang tidak boleh. Oke, Pak. Jadi kalau ini pemerintah sepertinya udah firm sekali ya. Iya. Walaupun reaksinya keras sekali. Iya. Tapi kan Bu SMI. udah bilang, ini pemerintah nggak membabi buta kok gitu. Iya. Tapi memang APBN harus dijaga Iya. kesehatannya. Iya. Artinya ini Januari bakal naik. Iya. Ngeri apa, Pak? Dampak yang mungkin langsung akan kita rasakan, kita lihat. Harusnya pemerintah sendiri pasti punya ahli-ahli. Hanya keahliannya bisa nggak melihat celah-celah yang saya bilang. Kalau Anda menambah 1%, beban ke masyarakat itu dampaknya apa? Nah, ini yang Bu Sumi tanyakan kan. Kalau dari sisi saya, masyarakat income-nya sudah drop nih, daya belinya. Bahkan ada yang udah nggak punya kerjaan. Itu pun banyak lah. Kita ini karena negara yang saya pilih, saya pikir paling sosial nih. Tetangga bantu tetangga, saudara bantu saudara, semua lini bekerja. Ini yang makanya masyarakat kita tetap hidup dengan santai gitu. Nggak ada pekerjaan tuh di pinggir jalan, Anda ngatur mobil-mobilnya dapat duit. Paling sosial kita masyarakat kita ini. Nah, itu yang sebetulnya kan harus berkurang dari tahun ke tahun. Kalau itu tiap tahun tidak menurun dan malah meningkat, itu gejala itu sangat tidak boleh. Berarti gagal maksud saya gitu. Nah, Anda bebankan lagi dengan beginian. Mereka tidak memahami. Yang mereka tahu adalah beban. Kok uang gua yang saya terima tambah lama tambah dikit yang saya belanjakan. Sekarang packaging dari industri-industri itu hanya untuk mempertahankan supaya dia punya konsumen tidak lari ke kompetitor, menurunkan sizing. Ini kan udah nggak bener gitu maksud saya gitu. Ya. Tapi ini perusahaan juga harus hidup. Ya. Karena dia tahu kalau masyarakat bisa beli banyak, masa sebuah bungkusnya lebih dikit sih? Ya. Kalau negara yang ini ciri-ciri lagi ya, saya kasih ciri-ciri biar simple. Kalau masih banyak industri yang pakai saset-saset, jualan yang gitu kecil, artinya masyarakat itu miskin. Di Jepang ada nggak yang saset? Coba saya tanya. Di Singapura ada nggak? Ke Singapura kita kalau ya kadang bawa pulang shampoo segini loh, Pak. Malah jualnya yang banyak-banyak kan, yang besar-besar kan? Yang besar-besar, yang gede-gede. Yang kita yang saset, makin lama makin kecil sasetnya. Make sense. Ini ciri-ciri saja. Jadi saya hanya ingin menginformasikan sesuatu. Oh ya, biar yang kalau pemerintah nonton, kita tidak ingin mengolok-olok yang sesuatu yang tidak bermutu ya, hanya sekedar ngomong ya. Tetapi mereka harus memahamin kalau Anda sudah memang dikasih amanah, sudahlah, tidak berkontribusi banyak, harus ada minimal sedikit. Tetapi pun jangan mengganggu orang yang seharusnya kan membantu. Kalaupun Anda tidak bisa ini, kayak dorong mobil. Anda harusnya dorongnya maju kan, bukan narik. Ini yang ada di sana tuh bukan dorong, narik loh. Gimana kita mau maju? Jadi kalau kata Timothy tadi, Ya. pemerintah diem aja itu udah membantu ya? Tidak mengganggu sama dengan membantu. Itu saya punya asumsi. Saya selalu sampaikan ke teman-teman para yang duduk di posisi pemerintahan. Kalau di bawah itu, kalau tidak ganggu kita aja sudah sangat membantu. Udah kamsia gitu. Iya. Jadi begitu hopelessnya sebetulnya. Jadi kalau mereka memahamin apa yang menjadi amanah yang sudah mereka dapatkan, harusnya kalaupun Anda tidak pintar-pintar amat, sudahlah, minimal Anda jangan merugikan, jangan mengganggu. Diam aja mereka. Itu kita udah sangat membantu senang. lah ya. Sangat membantu. Oke. Jadi dari kacamata peritel, kalau masyarakat ini udah sampai ada yang bikin petisi, ya udah sekalian nggak usah belanja, kita boykot. Nggak bisa juga. Itu hanya emosional. Sesaat ya. Iya. Oke. Dapat nggak Anda tidak beli produk? Iya, tapi seenggaknya maksudnya segitu Nah, marahnya. Begini, mungkin bisa berasumsi begini. Ini saya kalau ngomong ini bahaya juga sih. Saya juga bisa seakan-akan saya hanya memberikan satu gambaran. Yang akhirnya, ini sorry ya Bu SMI kalau itu. Kalau dipikirkan mereka, akhirnya melakukan transaksi tanpa melalui jalur yang benar, berarti Anda tidak kena VPN.
Ini sorry, saya bukan mengolok-olok, bukan mengajak ya. Ya. Tapi ya akan ada kemungkinan. Orang akan cari jalan keluar. Iya. Benar. Jadi akan terjadi lagi perdagangan-perdagangan yang menghindari hal-hal yang dibebankan oleh negara. Itu bahaya. Sedangkan kalau kita kan tidak bisa. You mau beli online di produk saya, ataupun melalui toko offline kita, tetap harus ada PPN. Karena sangat transparan, terbuka. Ya. Karena kita melakukan aktivitas perdagangan dengan administrasi yang benar. Ya. Nah sekarang, masyarakat akhirnya apa? Udahlah, dapat bikin sendiri ini itu. Kan memang nggak kena pajak kan, UKM-UKM yang nggak melalui proses administrasi itu. Tapi dia nggak bisa membesar loh. Itu yang berbahaya juga gitu. Tapi masyarakat akan berputar-putar di sini. Gua jual ini, lu jual itu, lu import ini yang orang selundupan atau orang ini itu. Kan nggak kena pajak. Ya. Pemerintah nothing akhirnya. Tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak tercapai juga. Karena keadaan itu yang mendesak mereka. Ya. Terpaksa harus cari Semua akal. orang itu akan membuat, saya bilang bukan kecurangan lah ya. Mensiasatin dari aturan itu karena keterpaksaan. Ya mau nggak mau. Tidak ada yang orang nalurinya hidup itu pengen usaha dan mendapatkan penghasilan yang benar dengan ingin melawan pemerintah. Tidak ada. Tetapi keadaan yang memaksa mereka untuk berbuat yang didapatkan mereka dari pelayanan itu. Ya. Jadi dari pengusaha retail ini ancang-ancangnya gimana, Pak? Ya, kita hanya menunggu waktu. Akhirnya saya kemarin diskusi panjang lebar dengan beberapa teman-teman pelaku usaha retail. Kita sudah terbebankan oleh beban-beban biaya ekonomi saat kita buka toko. Beban saat kita operasional. Sekarang, beban yang mungkin daya beli pasti akan tambah berat kalau ini PPN jadi dinaikkan. Ya selama pemerintah tidak bisa menaikkan, yang logikanya harusnya menaikkan income mereka. Bukan you ambil uang mereka. Ya. Secara logika kalau bagi saya tiap hari akan memikirkan bukan naiknya income negara dengan naikkan PPN. Tetapi saya bagaimana meng-create pendapatan para masyarakat, termasuk pelaku usaha, sehingga setoran pajak saya naik. Ya. Lebih cantik dong. Ya. Ya dong. 10% mungkin cukup. Saya kemarin gak ada temen yang ini waktu bahas diskusi. Gak usah, kita bilang gak usah naik. Saya minta turun. Itu baru cantik, baru pinter. Naikkan daya beli. Gitu. Naikkan daya beli, usaha jalan, setoran pajak tambah naik. Otomatis pajak juga naik. Mungkin lebih naik. Ya. Logika kan maksud saya. Ya. Tapi kalau Anda sengaja mau naikin ini sehingga masyarakat terbebankan, ya Anda hanya jalan pintas lah. Ya. Harusnya nggak boleh gitu. Okay. Ya, efisiensikan pengeluaran negara juga. Di-cut yang nggak perlu. Yang selama ini ya pokoknya saya juga pernah ngalamin deh. Karena saya pernah satu saat digaji juga. Saya lihat ini hanya urusan nggak penting punya. Uang dibuang-buang begitu saja. Itu kan boleh di-cut. Ya. Masih banyak hal kok cara. Presiden kita kan juga mengatakan tidak boleh studi banding, tidak boleh. Pemerintahan baru Pak Jokowi juga waktu awal-awal waduh, semuanya juga nggak boleh ini, nggak boleh rapat di hotel, nggak boleh. Efisien. Tapi udah jalan 1-2 tahun balik lagi semua udah makin kendor lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak percaya seakan kita nggak ada optimisme. Kita percaya kadang-kadang kita lihat kelakuannya begitu terus. Jadi apa yang kita harapkan? Harus percaya terus kan? Oke. Pak, saya nggak tahu apakah pemerintah akan nonton ya kan? Ya. Atau berapa banyak masyarakat yang akan nonton. Tapi terakhir itu saya tetap akan menanyakan ke Pak Tutum, ya mau nggak mau ya tetap harus optimis lah ya. Kalau nggak kondisinya begini, tambah patah semangat, tambah nggak jadi apa-apa gitu ya. Apa Pak, mungkin masukan buat pemerintah, pelajaran mungkin buat masukan atau pelajaran mungkin buat masyarakat kita menghadapi situasi ini itu apa Pak Tutum terakhir? Ya pertama soal optimisme dulu. Satu-satunya yang unik ini kalau perdagangan tidak ada jalan keluar selain dia tetap harus bertahan di dalam negeri. Kalau eksportir, kalau industri dia mungkin
bisa pindah negara. Kalau perdagangan dalam negeri itu nggak bisa, you mau pindah kemana gitu. Di mana-mana sama bebannya. Ya, itu satu. Makanya kita tetap harus optimis. Walaupun Anda membebankan saya seberapa besar, sekali lagi, kami hanya bisa ngedumel, tetapi kami harus tetap bergerak maju. Yang terbebankan adalah siapa? Kami high cost, harus menyiapkan begitu banyak administrator yang kadang-kadang melayani yang nggak penting, dan biaya-biaya kami naik yang kami selalu pass through kepada si konsumen. Nah, kalau pemerintah nyayangin masyarakatnya, Anda juga konsumen. Terlepas saya nggak bilang yang tinggi-tinggi, yang tinggi maupun yang seluruh pelayan masyarakat di bawah, hampir di semua kabupaten kota juga ada. Bantulah kita supaya masyarakat Anda juga tidak terkena beban yang tinggi. Soal usulan bagaimana pemerintah harus ngapain, saya pikir saat ini adalah tidak tepat. Bahkan saya sendiri yang mengusulkan nih, salah satunya dari di antara teman-teman, kalau boleh diturunkan. Karena dimungkinkan oleh aturan main soal perpajakan. Ya, karena aturan itu nggak semata-mata range-nya 5-15%. Oh, oke. Ya, bukan 12% berhenti loh. Dia kurang duit, kalau dia dengan gampangnya lagi meminta 13%. Dimungkinkan. Tinggal dia memberitahukan DPR. DPR sudah begitu kelompoknya dengan pemerintahan. Tinggal diketok, sah. Ya, saya hanya ingin mengingatkan. Kalau itu dijalankan terus, tidak dengan kecerdikan cara meng-create pendapatan negara, yang kita katakan di depan tadi, saya bilang itu tidak berhasil. Keberhasilan dan kecerdikan itu yang harus dilaksanakan. Saya hanya ingin mengusulkan itu. Bisa turun, juga bisa naik. Bukan hanya naik saja. Ya. Dan basis-basis yang saya katakan objek pajak itu dengan diperluas, lakukan pelayanan dengan baik agar masyarakat senang bayar pajak. Saya kira pasti peningkatan. Dan memang income masyarakat ini harus dinaikkan. Sekarang ini sedikit mungkin saya ingin tambahkan. Kreativitas untuk aktivitas masyarakat ini. Kalau saya melihat nih, ruang gerak untuk mereka beraktivitas, kreativitas itu sudah banyak yang hilang. Kaget kan Bu Sumi kalau saya ngomong gitu, kok apa ya? Penyanyi kalau dulu saya kecil nih, banyak penyanyi cilik yang bisa dapat uang. Sekarang nggak ada. Yuk, ada nggak lihat penyanyi? Penyanyi cilik udah nggak ada. Nggak ada kan? Ya. Benar. Pelawak aja udah nggak ada loh. Setelah stand up comedy. Iya. Ya itu maksud saya ruang pekerjaan. Itu kenapa? Itu simple. Maksud saya di sini memang ada yang berdasarkan waktu dan berdasarkan kreativitas pemerintah menciptakan ruang orang beraktivitas. Akhirnya apa? Saya melihat negara-negara yang sangat baik di dalam pengelolaan, bukan negara maju. Ya. Pemerintah daerahnya untuk meng-create kotanya saja. Bu Sumi pasti negara ASEAN pasti pernah kunjungin. Ya. Anda pernah lihat pasar malam, night market? Thailand tuh. You lihat kalau yang paling itu saya terkesan tuh Vietnam, ya. Ya, di sini saya ngomong berkali-kali ke pemerintah daerahnya, nggak nangkep nalarnya. Maksud saya gini, Anda selalu ingin bilang bantu UKM. Masyarakat itu simple, hanya pengen jualan saja. Dia suruh sewa tempat, dia nggak punya duit. Dia dagang sembarangan, you marah, ganggu jalan. Ruang itu tidak dikasih. Akhirnya yang dagang itu terus ini. Padahal yang saya lihat nih di Thailand, apa yang jelek trotoar itu didagang oleh itu? Yang penting kan ketertibannya. Ya. Kalau kita ke Thailand kan menikmatin kan, membeli di pinggir jalan. Justru. Mau orang kaya, orang miskin semua juga belanja di situ. Betul. Nah kita coba, saya cuma bilang Sudirman Tamrin itu apa yang salah kalau dikasih kaki lima? Tetapi dikasih waktu. Mulai jam berapa mereka efektif jualan? Mulai jam 4 sore sebelum orang bubaran kerja sampai jam 10 malam, karena dia dagang sendiri, dia harus istirahat. Dia tidak boleh ada karyawan.
Dulu malah lebih bagus, Pak. Jalan Sabang itu sepanjang jalan itu kan Betul. hidup sekali loh. Banyak. Saya dulu juga pernah tinggal di Karet itu, sepanjang itu pun banyak kaki. Sekarang hilang. Sekarang hilang ya. Masyarakat itu kan jadi terbeban. Ya. Agak ke pinggir semua. Dia mau bertani juga lahannya kecil. Ya. Dia mau ngapain udah nggak bisa. Hanya ngarepin bantuan. Jadi kayak nggak ada keberpihakan gitu loh, Pak. Saya bilang kalau ngomong keberpihakan mereka paling banyak. Iya. Tetapi idenya yang tidak punya. Ruang nggak dikasih. Iya. Kreativitas itu tidak diciptakan. Sedih saya melihatnya. Sampai dokumen saya di handphone saya ini semua puluhan tahun punya dokumen tentang UKM. Karena gara-gara waktu itu modern trade selalu di fighting sama UKM. Saya studi terus tentang itu. Saya presentasi ke DPRD. Tapi ya tetap nggak nangkep. Jangan malas-malas, Pak, kasih input. Aduh. Udah sering dong harusnya asosiasi himpunan. Lagi. Saya kalau udah ngomong udah saya nggak peduli bahwa mereka pejabat nggak pejabat. Saya hanya ciptakan kebenaran. Anda sudah diamanahkan untuk posisi ini. Bekerjalah. Ya. Oke, mudah-mudahan didengar, Pak. Mudah-mudahan. Kan masih ada Desember, siapa tahu nggak jadi naik kan? Kita harapkan. Kalau bisa turun ya, Pak. 10 lagi, balik ke 10. Karena ini contoh. 11 itu mulai dari 1 April 2022. Ya, berarti ya. Sejak lepas COVID, ekonomi masih oke loh. Ya, awal-awal ya. Iya. Berarti dari April 2022 ke sini, sejak ada tambah 1%, banyak faktor memang. Salah satunya BPN juga naik. Pemerintah harus menangkap sinyal itu. Jadi jangan lagi gitu. Malah bisa kembaliin ke 10% gitu. Ya. Oke, semoga keputusannya nanti yang bijak gitu ya, yang berpihak pada masyarakat. Terima kasih Pak Tutum Rahanta sudah banyak membuka wawasan kita terkait ini. Main-main lagi ya Pak? Mudah-mudahan topiknya yang menarik lagi Bu. Topik yang lain lagi ya Pak ya? Oke, terima kasih juga buat Anda yang menyaksikan VVIP. Kalau ada komen silakan. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-share juga cerita menarik dari Pak Tutum. Thank you, ketemu lagi minggu depan.